Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita sama-sama bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan pada kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, kepada kalian, satu tips, satu cara yang paling sederhana dan juga simpel yang terkait dengan penerjemahan. Jadi kalau kita bicara masalah penerjemahan, berarti di situ ada bahasa sumber dan juga ada bahasa target. Nah, pada kali ini yang saya jadikan sebagai bahasa sumber adalah bahasa Arab, kemudian bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia. Atau lebih gampangnya adalah bagaimana kita menerjemahkan teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara otomatis di Microsoft Word yang sudah kita buka dokumennya. Biasanya seringkali pada saat kita terjemah itu yang kita gunakan adalah Google Translate. Nah, sekarang ini saya ingin sharing kepada kalian semuanya untuk melakukan proses penerjemahan dengan menggunakan Microsoft Word, yang kemudian nanti kita coba untuk compare, nukerin, kita bandingkan antara hasil terjemahan yang ada di Microsoft Word dan yang ada di Google Translate, sejauh mana ketepatan penerjemahannya, atau paling tidak yang lebih mendekati, atau logika bahasa yang paling mudah untuk dipahami di antara keduanya itu yang mana. Tapi sekarang yang pertama kita ke Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman sudah membuka Microsoft Word, di bagian sebelah kanan itu ada translator. Di sinilah nanti kita akan menerjemahkan dari bahasa sumber, yaitu bahasa Arab, ke bahasa target, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum ada fasilitas ini, bisa dilihat pada bagian atas, di situ ada review. Kemudian di bagian review itu ada satu menu lagi yang bernama Translate. Nah, teman-teman bisa klik pada bagian itu. Kemudian di situ juga ada dua kategori translate yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama Translate Selection, dan yang kedua Translate Document. Kalau Translate Selection berarti ini kita melakukan proses penerjemahan sesuai dengan teks yang kita seleksi, yang kita tentukan, yang kita pilih. Sementara Translate Document itu mentranslate, menerjemahkan semua teks yang ada di dalam dokumen yang sedang kita buka. Cuman saya sarankan kepada teman-teman pada saat translate tetap menggunakan Translate Selection. Oke, itu nanti teman-teman silakan diklik. Nah, sehingga nanti otomatis akan keluar translator yang ada pada bagian sebelah kanan. Baik, kemudian sekarang saya ingin mencoba untuk mentranslate secara otomatis dari Microsoft Word ini dengan menggunakan Microsoft Translator. Caranya adalah saya pakai pola yang selection saja, sehingga nanti bisa sedikit mengeditnya atau mereviewnya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat pada bagian bawah, bagian target, di situ sudah ada langsung terdetek terjemahannya. Nah, kemudian pada saat kita ingin memasukkan ke dalam Microsoft Word, teman-teman tinggal insert, ya, tinggal tekan pada kata insert, otomatis nanti teks hasil terjemahannya akan masuk ke dalam dokumen. Nah, itu cara yang sederhana, yang mudah, yang simple. Kemudian sekarang kita coba compare dari hasil terjemahan translate melalui Microsoft dengan Google Translate, ya. Sekarang kita coba, saya coba untuk copy terlebih dahulu. Kemudian saya beralih ke Google Translate. Nah, ini adalah Google Translate. Saya coba untuk membandingkan di antara keduanya, yang paling mendekati itu yang mana.
Taib, sekarang kita coba untuk lihat hasil terjemahan yang ada di Google Translate ini. Riana bintun mahadzabah. Kalau kita langsung ke terjemahannya, gadis manis, sopan, cantik, dan patuh kepada kedua orang tuanya. Setiap hari saya bangun pagi dan melakukan sholat subuh dan menata kamarnya, dan sebelum pergi ke sekolah, sarapan pagi lalu menitipkan orang tuanya dan pergi jalan-jalan ke sekolah kaki karena sekolahnya dekat dengan rumahnya. Sekilas kalau kita pahami hasil dari Google Translate ini agak sedikit tanda kutip ngacau, justru malah tidak bisa kita pahami sama sekali, karena memang dari struktur kalimat, dari uslubul lughah juga tidak tertata dengan baik. Kemudian sekarang kita coba untuk yang hasil terjemahan dari Microsoft, ya, hasil terjemahan dari Microsoft Word yang menjadi bagian dari bawaan Microsoft itu sendiri. Baik, kita coba lihat. Riana adalah seorang gadis yang sopan, cantik, dan patuh kepada kedua orang tuanya. Setiap hari dia bangun pagi dan melakukan doa pagi dan mengatur kamarnya. Dan sebelum dia pergi ke sekolah, makan, sarapan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena sekolahnya dekat dengan rumahnya. Relatif kalau kita simpulkan, Google Translate itu agak sedikit lafzi ya, kuat sekali. Kemudian untuk yang Microsoft ini jauh lebih mendekati, ya, sehingga di sini pun teman-teman bisa mengambil kesimpulan kira-kira mana yang lebih layak atau lebih tepat kita jadikan sebagai partner pada saat kita belum bisa memahami sebuah teks tertentu. Oke ya. Cuman memang ini sedikit banyak butuh edit. Namun dari sisi logika bahasanya udah masuk, tapi dari sisi grammatical bahasa, kemudian dari sisi diksi masih sedikit perlu untuk diperbaiki lagi. Cuman ala kulli hal, untuk yang Google Translate ini jauh lebih ramah, jauh lebih enak untuk didengar atau dibaca. Jadi sudah bisa dipahami. Oke, sekarang untuk yang teks kedua, misalnya di sini ini apa sudah ada, meskipun sudah ada dibiarin saja. Teks kedua atau paragraf kedua, Tayyib, kita seleksi saja secara otomatis. Untuk yang ada di bagian sebelah kanan ini sudah keluar langsung terjemahannya. Tinggal kita masukkan ke dalam Word dengan menekan tombol Insert. Oke, baru setelah itu kita coba lihat secara sekilas. Oke, kita lihat secara sekilas apakah mafhum atau tidak. Di sekolah, ketika hari sekolah dimulai, mungkin ini al-yawm ad-dirasi, karena ini sudah menjadi bagian dari apa al-mustalahat, bahasa-bahasa istilah yang artinya lamma yabda al-yawm ad-dirasi, jam pelajaran. Ini ya paling tidak sudah bisa dipahami lah. Dan taib, saya ulangi, di sekolah, ketika hari sekolah dimulai dan selama setiap kelas dia mendengarkan gurunya dengan baik dan gurunya sangat mencintainya karena keunggulannya di sekolah dan untuk literaturnya yang hebat. Taib, sekarang kita coba lihat di bagian yang selanjutnya. Riana bermain dengan teman-temannya Fatimah, Nabila, dan Hisham di halaman sekolah yang luas pada waktu istirahat. Sekarang kita compare lagi dengan Google Translate-nya, lebih bisa dipahami yang mana. Oke, di sekolah, untuk hari sekolah dimulai dan selama setiap bagian dengarkan gurunya dengan baik dan gurunya mencintainya cintanya yang besar untuk keunggulan dalam studi dan kekang sastra. Tayyib, agak sedikit bingung ya malahan.
Sekarang kita lanjut untuk paragraf selanjutnya. Tal'abu riyana ma sedang qadiya Fatimah wa Nabil wa Syafi'i fina il madras al-wasi fi waqt raha. Kita coba. Riana bermain bersama teman-temannya Fatimah, Nabila dan Hisham di halaman sekolah yang luas secara bersamaan. Jadi fi waktu rohah ini diganti dengan secara bersamaan, jadi sudah sudah tidak sejalan, tidak sesuai dengan maksud dari teks itu sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi ala kulli hal, untuk yang Google untuk yang Translate yang ada di Microsoft Word ini relatif lebih ramah, relatif lebih bisa dipahami daripada yang sebelumnya tadi, gitu kan. Dan itu saja ya untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe kali ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan tekan pada tombol notifikasinya, karena insya Allah nanti akan ada tips yang sederhana yang mungkin kalian butuhkan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.